negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, wonderful Indonesia. dan ada satu lagi yang kita masih salam ekonomi kreatif. Salam ekonomi kreatif. Kreatif. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kamal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibas, ini saya grogi jujur aja, nggak kebayang harus berbicara langsung di hadapan Bapak yang selama ini hanya saya lihat di TV. Kemudian sekarang harus berbicara langsung, jadi mohon maaf kalau agak gemetaran ini. Jadi mohon izin saya mewakili Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan karena beliau tidak bisa hadir. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibas, kepada Bapak Kamal. Jadi Magetan ini memang terkenal akan kota wisata. Itu di lagu-lagu biasanya begitu Bapak, kota pariwisata. Dan potensinya di sini sebenarnya luar biasa. Tetapi yang kurang mungkin sadar wisatanya. Mungkin pelakunya belum banyak yang sadar. Makanya tepat sekali kalau hari ini ada pelatihan tentang gerakan sadar wisata supaya potensi pariwisata Magetan yang luar biasa ini nanti bisa benar-benar dikembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin kalau Bapak Ibas sudah tentu sangat sering sekali ke Magetan, beliau dapilnya salah satunya di Magetan ini. Saya sampaikan sedikit mungkin terkait gambaran pariwisata di Magetan. Jadi tahun 2022 itu ada lebih dari 2 juta wisatawan yang berkunjung ke Magetan. Kemudian PDRB pariwisata Magetan itu sekitar 950 miliar. Memang kalau dibandingkan dengan sektor lain, pariwisata itu bukan yang paling tinggi, tetapi ini pendongkrak. Karena adanya pariwisata, maka sektor pertanian, perdagangan, dan jasa bisa meningkat. Makanya di sini pariwisata sering disebut sebagai kuda menarik. Mbak Widya, tolong sebutin dong saya nggak tergali di depan beliau. Jadi kami juga mohon kepada Bapak Ibas yang memang mewakili Magetan untuk bisa memperjuangkan bagaimana mengembangkan pariwisata di Magetan. Potensi sudah melimpah, tetapi mungkin SDM-nya yang mungkin perlu diasah lagi supaya bisa bersaing dengan para pelaku wisata di tempat wisata yang sudah sangat kuat seperti di Bali. Jadi di sini itu ada desa namanya Ngancam Bapak. Itu kalau dibandingkan dengan Ubud jauh lebih indah di sini. Bedanya kalau di Ubud itu isinya para bule, di sini para bule. Jadi tinggal biar bule-bule datang ke sini. Nah itu nanti kami minta tolong kepada Bapak Ibas, pada Bapak Kamal yang di Kementerian Pariwisata agar terutama SDM Magetan ini supaya bisa bersaing dengan kota-kota wisata lain yang mungkin sudah mendunia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya di Magetan dan semoga sekali lagi kami titipkan pesan dari masyarakat Magetan untuk terus memperjuangkan pariwisata di Magetan ini. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eka Raditya.
parkir menjadi faktor pelengkap yang paling untuk dipenuhi di sebuah kawasan pariwisata. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selain atraksi, aksesibilitas dan amenitas dalam pembangunan destinasi wisata, perlu juga dibangun kemampuan sumber daya manusia. Hal ini penting karena nantinya sumber daya manusia akan berperan dalam mengelola aspek yang saya sebutkan tadi sebagai aspek komponen 3A, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, dan membersihkan dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Selain itu juga peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia perlu dilakukan agar nantinya dapat mendorong. Ciri-ciri negara maju adalah negara yang berhasil sumber daya manusianya, orang-orangnya semakin hari semakin terdidik, memiliki pengetahuan ilmu yang luas, yang sehat masyarakatnya, sehat secara lahir batin, pikiran, tindak, perilaku, dan hati, dan tentu sumber daya manusia yang senantiasa menjadi bagian dari persatuan-persatuan untuk membangun bangsanya, kabupatennya, dan dimanapun kita berada. Ciri-ciri negara maju adalah sumber daya manusianya yang berhasil. Yang berikutnya, ciri-ciri negara maju juga kalau negaranya juga aman dari segala bentuk pertikaian, aman dari segala macam bentuk perperangan, dan tentunya lebih sederhananya adalah aman dari sisi keamanan nasional yang juga bisa kita rasakan di Kabupaten Magetan, yang insya Allah juga masyarakatnya tetap rukun bersama. Sumber daya manusia itu juga merupakan kunci dari keberhasilan negara. Keamanan juga demikian. Kalau negara sudah memiliki sumber daya manusia, negaranya aman, barulah kita kemudian menyadarkan diri, sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai seiring dengan tujuan besar kita, yaitu mencapai kemajuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga memajukan wilayah kita masing-masing. Tema hari ini gerakan sadar wisata di Kabupaten Magetan adalah merupakan salah satu contoh kita menjadi bagian yang ingin terus maju berhasil. Komponen-komponen yang diinginkan oleh Kementerian Pariwisata dalam hal ini, yang kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya terhadap kami sebagai anggota DPR RI, bahwa Magetan seperti disampaikan Kepala Dinas atau mewakili memiliki segala macam atraksi atau destinasi yang beragam. Kita tidak perlu menciptakan saja, tapi kita memiliki anugerah yang Maha Kuasa, begitu banyak destinasi yang hadir di tanah Magetan yang insya Allah membawa keberkahan, yaitu pesona Gunung Lawu. Betul? Betul. Tidak bisa kita memilih kabupaten ini kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan Kabupaten Magetan berada di sekitar area Gunung Lawu yang memiliki keindahan alam, pesona wisata yang sangat beragam. Tidak saja banyak air terjun di sekelilingnya, tidak saja digunakan untuk berwisata sejarah, tidak juga digunakan untuk sejarah alam, dan sedikit juga banyak yang berhubungan dengan wisata yang berkaitan dengan alam. Kita juga bersyukur Kabupaten Magetan memiliki
telaga, walaupun kita tidak punya laut, pantai, pesisir, tapi di Kabupaten Magetan memiliki berbagai telaga, telaga Sarangan, telaga Wahyu, yang saya pikir hampir masyarakat di Tanah Magetan dan wilayah Jawa cukup mengetahui bagaimana telaga Sarangan dan telaga Sarangan. Bersyukur hidup kita indah damai di Magetan. Jangan lupa terus lestarikan gerakan sadar wisata sesama. Wisata Magetan profesional. Salam Wonderful Indonesia. Dinas Silaturahmi Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara gerakan sadar wisata saya nyatakan dibuka untuk umum. Karena kita ngalamin sampai goyang, sudah mulai, oh jangan ke sana, yang penting beli di tempat saya aja, di tempat saya lebih enak. Kalau ke sana itu biasanya bininya udah minggu kemarin, mau pernah ada seperti itu. Nah, kita, kalau kami ada forum komunikasi yang waktu itu. Kumpul kita ketemu, sebenarnya biar teman-teman nggak ngantuk ya, karena dari tadi kayaknya ngantuk ngapa-ngapain. Nah, yang kita ingin sharing ya, mungkin dari masnya ada inspirasi atau trigger kepada kita, terutama untuk wisata dan wisata yang Kabupaten Magetan, khususnya desa ya. Nah, terkait dengan desa biasanya kan banyak elemen yang itu, banyak kelompok-kelompok yang tadi ya. Untuk menyatukan itu selain komunikasi, apakah ada lagi tip atau triknya biar elemen yang biasanya kaku karena ego sektoral, kalau nggak aku nggak jalan, kalau nggak jalan, itu bagaimana mas? Mohon informasinya dan bimbingannya. Ada itu kan media budaya, Mas Benny. Jadi mereka menggunakan sebuah event budaya ini sebagai sarana untuk berkomunikasi. Ada juga yang mereka memakai kartu peran, artinya terus mereka membagi peran dan manfaatnya, hak tanggung jawabnya. Jadi mereka benar-benar aja gabung ke situ, tapi ada standar, ada semacam kayak ADART-nya di situ, ada hak tanggung jawabnya. Dengan MOU juga bisa seperti itu. Nah, tapi memang yang kebanyakan paling berhasil itu dengan budaya. Di Manggarai itu mereka menggunakan event budaya namanya selapangan. Jadi setiap selapan sekali itu ada pukulan. Nah, pukulan itu bukan pukulannya Pak Dewi sebenarnya, tetapi itu digunakan atau Mas Sugeng waktu itu yang awalnya ini mereka minta izin bagaimana kalau pukulan ini saya minta untuk ikut dalam pukulan itu dan menyampaikan program-program atau kegiatan-kegiatan di Pak Dewi. Nah, ternyata dari situ ini responnya luar biasa. Nah, kalau saya sendiri, saya juga pakai budaya, tapi saya memakai pukulan kedudukan. Jadi di kedudukan itu saya masih ada pukulan. Di pukulan kedudukan itu saya riset. Kalau kami pernah bilang langsung gitu kan, ya karena mungkin mereka sudah kagum dan suka ya, bilang langsung itu nggak datang gitu. Ya, rekan itu mau diajak komunikasi gitu kan, tapi nggak datang. Ternyata ketika dengan event seperti itu mereka mulai dengar, terus mereka tertarik. Nah, setelah itu baru di kegiatan kita mereka mau gabung pelan-pelan. Dan itu memang menurut saya Mas Willy mungkin memang tidak bisa instan, agak lama. Terus yang selanjutnya adalah ketokohan. Kita bisa menggunakan tokoh-tokoh. Misalnya kalau saya itu menggunakan Pak Dukuh setempat itu saya tawarkan, beliau saya berikan di depan di dalam di depan dalam kegiatan-kegiatan dia selalu di depan. Nah, ketika mereka diberikan posisi seperti itu, otomatis masyarakat itu kan berkumpul. Bisa juga mungkin dengan tokoh budaya, tokoh masyarakat yang di sekitar di Samborejo tadi. Kebetulan saya juga yang bantu di Samborejo tadi itu saya meminta namanya Mbak Pramuji namanya, itu tokoh sesepuhnya orang Samping, dan alhamdulillah itu
3 bulan saya hanya 3 bulan membantu sana tuh tidak setiap minggu ke sana. 3 bulan itu saya 2 minggu sekali ke sana. Begitu 3 bulan selesai saya tinggal, mereka sudah bisa jalan. Dan umur 2 tahun ini mereka kemarin lolos di ABWD Mas Beni. Nah, ini tapi sekali lagi Mas Beni nanti disesuaikan juga dengan karakter budayanya di tempat ini, mana yang lebih cocok, apakah memang harus pakai aturan semacam itu, harus melibatkan itu, atau lebih cocok berdasarkan budaya. Nah, isinya di situ nanti lanjutannya ada transparansi, Mas Beni. Transparansi itu tidak harus biar kotak sebenarnya, tetapi bagaimana teman-teman ini bisa melaporkan itu saja. Nanti mungkin kalau perlu manajemen itu minta tolong sama Pak Eka, mungkin minta di desa Panjenengan, desa wisata atau di tempat wisata dikasih pelatihan tentang manajemen. Ya nanti kita pelaporan ke masyarakat ini bisa enak. Nah kalau sudah maju lagi, pelaporan ini bisa menggunakan website. Di Magelang itu hari ini ada pengunjung berapa itu tanggalnya kelihatan. Pagi jam sekian berapa, nanti naik Magelang setiap ada tamu masuk sudah langsung diklik ke website tambah. Itu kira-kira Mas Beni. Oke.